Alhamdulillahi wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Masjid Al-Barokah Bank Jatim Syariah yang sangat saya hormati, pada ujung muqaddimah khutbah saya tadi, saya mengutip ayat Al-Quran surah Ali Imran, dan itu sangat sering diucapkan Rasulullah SAW dalam berbagai khutbah atau ceramah beliau, dan juga dibaca oleh hampir seluruh khatib. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang alhamdulillah sudah beriman. Kita tidak punya apa-apa, tidak apa-apa, tapi kita tidak boleh kehilangan iman. Alhamdulillah kita sudah menjadi orang beriman. Lalu Allah berpesan, ittaqullah haqqa tuqatih. Jadilah kamu muslim yang benar, jangan setengah-setengah. Dan jangan sampai kamu mati kecuali kamu sudah menjadi muslim yang terbaik. Sekarang mungkin kita belum menjadi muslim yang terbaik. Kita itu ya termasuk saya. Tapi kita masih diberikan hidup oleh Allah hari ini. Tidak diwafatkan kemarin. Karena Allah menghendaki supaya kita ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Andaikan kita besok masih hidup pun, itu berarti Allah sayang kepada kita. Allah tidak menghukum kita yang banyak dosa, tapi justru diberikan hidup lagi sehari lagi, supaya kita ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Itu pesan Al-Quran dalam surah Ali Imran. Hadirin sekalian yang sangat saya muliakan, beberapa hari lagi dalam hitungan jari kita ya, sebentar lagi kita sudah memasuki bulan Ramadan. Ramadan itu bisa diartikan banyak hal ya, antara lain adalah pembakaran. Betul-betul dosa-dosa kita itu dibakar Allah habis dengan segala kemurahannya. Maka ini momen yang terbaik. Kita memohon kepada Allah supaya Allah masih memberikan hak hidup kita ini sampai bulan Ramadan, beberapa hari yang akan datang sampai tuntas. Mudah-mudahan Allah memberikan umur panjang kita semuanya. Nyawa tidak ada yang tahu, Bapak sekalian. Tidak sedikit orang yang hanya pamit pada istrinya untuk istirahat, ternyata istirahat selamanya. Dia olahragawan, dia didampingi dokter spesialis, setiap hari minum vitamin yang mahal-mahal, tetapi Allah menghendaki lain. Ternyata wafatnya tidak melalui penyakit, tapi ketika di jalan raya ada rem blong lalu menghantam dia dan mati seketika. Wallahu alam. Kita tidak tahu usia kita. Kita hanya memohon kepada Allah untuk supaya sampai pada bulan Ramadan. Nah, apa yang harus kita lakukan pada bulan Ramadan nanti itu? Satu, jangan ada hari tanpa sedekah. Jangan ada hari tanpa sedekah. Sekalipun bukan sedekah kepada manusia, kita sedekah kepada kucing yang kelaparan di jalan-jalan saja. Jangan dikira itu tidak ada maknanya. Menyelamatkan anjing saja kemudian diampuni dosanya. Mungkin kita jalan dan kemudian ada kera yang diikat orang di pagarnya itu, kita setiap hari memberi, ya sudahlah kalau bisanya itu.
Pokoknya jangan ada hari tanpa sedekah. Bisa juga mungkin saudara-saudara kita tidak mampu sedekah dengan uang. Bisa saja ketika jalan macet di kampung dia turun kemudian mengatur, itu juga sedekah. Ada orang di sana yang kasihan, dia mendorong sampah. Suaminya yang umur 50 itu menarik sampah dan dia kelihatan, kita turun dari sepeda motor, kita bantu, lalu kita beri uang sebisanya kita. Pokoknya jangan ada hari selama Ramadan itu yang tanpa sedekah. Itu perlu. Doanya mereka itu tulus, Masya Allah. Doa mereka itu tulus. Bisa saja Bapak kecelakaan di jalan tidak jadi karena doa orang itu. Doa mereka itu tulus. Bisa saja penyakit yang pada umumnya ini mestinya orang penyakit begini ini paling banter ya 5 tahun, tapi kita sampai sekarang wallahu a'lam. Sebenarnya di tubuh kita itu ada virus-virus yang itu mematikan dan belum terdeteksi oleh dokter, terdeteksi oleh alat-alat yang paling modern. Dan itu karena doa orang itu kemudian dilumpuhkan, virus itu tidak dimatikan tapi ditidurkan. Dan Allah Maha Kuasa untuk menidurkan itu. Kalau virus itu tidur, dilemahkan, maka berarti dia potensi untuk ngerogoti tubuh itu menjadi berhenti. Kanker, tumor, segala itu. Allah menidurkan 7 orang Ashabul Kahfi di gua itu. Ditidurkan 309 tahun. Itu bisa. Masa Allah menidurkan virusnya orang-orang yang ada virus yang ada dalam tubuh orang itu selama 30 atau 100 tahun aja tidak bisa? Pasti bisa. Allah bisa. Dan itulah ayat tentang Ashabul Kahfi yang setiap Jumat di sini kita putar itu, ya itu untuk menyemangati kita, optimis. Mungkin doa kita tidak mempan, tapi doanya orang-orang seperti itu menjadi doa yang luar biasa. Yang kedua itu sedekah. Yang kedua, bacalah Al-Quran ini. Tidak harus khatam. Khatam juga bagus. Siapa yang khatam Quran itu 60.000 malaikat mendoakan tanpa kita dengar, kita didoakan. Tetapi kalau Al-Quran hanya dikhatamkan, Al-Quran hanya dibaca sampai tuntas, one day one juz, sekalian itu baik. Tetapi perlu kita sadari bahwa Quran itu diturunkan bukan hanya untuk dibaca. Quran itu turun untuk direnungkan. Quran itu turun untuk direnungkan. Sebab Quran ini diturunkan supaya jalan pikiran orang itu berubah. Yang asalnya kasar menjadi lembut. Itu lewat perubahan cara berpikirnya. Ya, asalnya bekerja asal-asalan, bekerja lebih produktif. Karena ketemu di sini 1 ayat, 2 ayat yang itu menyemangati dia, merubah cara berpikirnya. Kalau pikirannya sudah berubah, cara bicaranya berubah, lalu cara bekerjanya berubah, lalu komitmennya di dalam rumah tangga berubah, dan itu yang dikehendaki. Makanya Al-Quran itu afala ta'qilun. Kenapa? Otakmu enggak kamu pakai ini. Gitu. Kenapa tidak kamu jadikan bahan pikiran ini? Gitu. Jadi tiap hari bapak-bapak yang sangat saya hormati, yang sangat saya muliakan, kita baca Quran, dan boleh juga setiap hari 1 halaman boleh. Kemudian carilah 1 ayat dari hasil pengajian di sini. Ustadz menyampaikan 1 ayat, lalu ayat itu menarik, dibacalah, direnungkan 1 ayat itu saja. Tiap hari direnungkan, selama seminggu, selama sebulan itu 1 ayat itu direnungkan.
mau tidur, direnungkan. Sampai kemudian dia berubah cara berpikirnya. Setelah itu kemudian nanti ganti ayat yang lain. Itu namanya tadabbur dalam bahasa Arab. Afala yatadabbarunal Al-Quran. Itu namanya tadabbur. Jadi hadirin sekalian, akhirnya tiap hari kita punya asupan, tiap hari ada masukan gizi-gizi untuk fisik kita. Tapi juga jangan lupa, harus ada masukan baru, gizi untuk otak kita, gizi protein untuk hati kita, supaya kita berubah. Supaya kita berubah. Yang terakhir, yang ketiga, sujudlah Ramadan nanti saat-saat tertentu, sujud yang lama. Sujud yang lama. Tentu waktu taraweh tidak bisa, sholat jamaah tidak bisa, karena kita sudah masuk sistem bergerak di sini ini. Ada imam, sujud, rukuk, berdiri, tidak boleh kita main sendiri. Tapi ada saat-saat tertentu, mungkin menjelang sahur, kita menunggu kopi itu asalnya sangat panas menjadi agak dingin sedikit, ayo kita sujud. Mungkin sholat kita itu semalam hanya 2 rakaat saja, tapi sujudnya yang lama. Untuk apa? 1, bebaskan orang tua kita dari siksa kubur, siksa neraka. Ramadan tidak bisa berfungsi secara maksimal kalau selama Ramadan kita tidak bisa membebaskan ibu kita, ayah kita yang sudah di alam baka sana, guru-guru kita. Sujud, kita minta kepada Allah. Minta kepada Allah, ya Allah, saya bisa sujud ini karena diajari oleh ini. Saya tidak bisa mengirim, tidak bisa berbalas budi kepada mereka. Saya mohon Engkau rahmati, ya Allah. Waktu sujud, lalu kita ingat orang tua kita, kakak kita, saudara kita, orang yang pernah berjasa kepada kita, sekalipun kecil. Lalu kita doa, ya Allah, saya bersaksi, dia pernah membaca sholawat Nabi pada waktu hidupnya. Kami mohon melalui sujud ini, datangkanlah Rasulmu kepada kuburan mereka, supaya mereka tidak kesepian. Coba, sinarilah kuburnya itu dengan cahaya Rasulullah, supaya terang benderang. Betapa indahnya, betapa senangnya orang di sana. Betapa senang orang tua kita kalau itu orang tua kita. Allah, luar biasa. Sujud. Kita minta kepada Allah supaya kita berubah. Ya Allah, jadikan aku suami yang baik. Sujud. Sudah sujud saja yang lama. Dalam hati berdoa begitu setelah membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli, atau subhana rabbiyal a'la, atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dalam hati saja, minta apa saja, minta apa saja. Jangankan itu Ramadan, bapak-bapak yang sangat saya hormati ya. Sujud di luar Ramadan saja. Kata Sayyidina Ali apa? Sujudlah kamu yang lama, sebab setan tidak pernah merasa tertampar. Tidak pernah setan itu sedih melebihi melihat orang yang bersujud. Yang kedua, ini ada ulama Persia. Bukunya luar biasa bagus. Sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Namanya Mustafa Khalili. Dia mengatakan begini. Ketika orang itu sujud, maka orang itu namanya diletakkan di tempat yang terhormat di langit. Malaikat-malaikat ini senang melihat rankingnya dinaikkan. Orang mulia. Sekalipun dia koruptor, sekalipun dia pezina, sekalipun dia pembunuh, selama dia sujud, dia ditempatkan di tempat yang sangat mulia. Sampai dia mengatakan, andaikan manusia itu tahu tentang kemuliaannya, keharumannya namanya di langit, maka orang itu tidak akan mau mengangkat kepalanya dari sujud sekalipun dipaksa. Coba. Itu di luar Ramadan, Bapak-bapak sekalian. Ramadan lebih dahsyat lagi. Lalu kita minta, ya Allah,
Engkau menitipkan anak saya sebanyak 3 anak. Saya sering di luar ya Allah karena saya cari nafkah. Dampingilah dia dalam perjalanan supaya tidak dibuli oleh temannya. Jadikan dia orang yang tidak terganggu, terpengaruh oleh lingkungannya. Selamatkan, jagalah imannya. Coba kita minta kepada Allah apa saja. Dan sujud, kata Rasulullah, adalah posisi di mana manusia terdekat kepada Allah, bukan karena tempatnya tapi karena posisinya. Dengan demikian orang bersujud di depan Ka'bah itu hebat, tapi kan karena Ka'bahnya. Orang beribadah di Raudhah makam Rasulullah itu hebat, tapi kan karena tempatnya. Sekarang kita sujud bukan karena tempatnya, tapi karena posisi kita. Posisi kita menunduk, mencium tanah di mana itu tempatnya orang berjalan, diinjak-injak kita cium, kita tundukkan kepala kita. Dan saat itu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah posisi di mana kita paling mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang sangat saya hormati, kita punya kebutuhan yang banyak. Kita punya persoalan yang banyak. Persoalan ekonomi, persoalan pasangan hidup, persoalan cucu, persoalan besan, persoalan tetangga, persoalan macam-macam, persoalan ekonomi, dan macam-macam. Saatnya kita sujud dan Ramadan itu menjadi bagian dari akhir dari seluruh problem kita dan punya akhir dari masalah kita, dan kita punya harapan-harapan baru. Hadirin sekalian yang sangat saya muliakan, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dapat merubah cara berpikir kita, menyemangati kita untuk mengisi Ramadan dengan cara yang baik. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki yang banyak kepada Bapak saudara sekalian, memberikan rezeki yang banyak, kesehatan yang prima, dan mudah-mudahan kita ini bahagia dan selalu membahagiakan orang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.